Tadi di segmen ketiga ini kita kehadiran narasumber ya, sudah hadir 3 orang di sini yang akan berbicara mengenai menyantuni untuk kemandirian bukan untuk ketergantungan ya, dan mereka berasal dari Yayasan Mutiara Titipan Ilahi ya. Dan ketiga narasumber kami hari ini saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama di sebelah kanan saya ini ada Ketua Yayasan, beliau adalah Pak Yaya Sunaria SPD. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Oke. Dan selanjutnya ada Pembina Yatim Ibu Ena Rahim. Assalamualaikum. Oke, dan paling ujung sebelah bagus adalah perwakilan cabang Bapak Cucu Permana. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Perjalanan dari sana ke sini berapa jam Pak? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 Lancar jam. tapi ya. Nih sejak pagi hari sebelum presenter itu sebenarnya sudah hadir, luar biasa ya. Ini kondisi teman-teman di panti pada saat COVID sekarang bagaimana penerapan protokol kesehatannya Bapak Ibu? Alhamdulillah kita mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah karena memang itu satu ketetapan yang harus kita laksanakan, terlebih dengan kondisi anak-anak yang memang apa istilahnya sangat rentan sekali terkena dampak tersebut, ya kita terapkan sesuai dengan arahan daripada pimpinan pemerintah. Dan tetap ya protokol kesehatan di nomor satukan pada anak-anak yang ada di panti. Jadi tambahannya bukan ingat pesan ibu, ingat pesan Bapak Yayasan. Itu dia ya. Nah ini berbicara mengenai Yayasan Mutiara Titipan Ilahi ya, ini sudah berapa lama Pak berdiri Pak? Kalau Yayasan Mutiara Titipan Ilahi itu sampai saat ini baru 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Hampir 3 tahun ya Pak ya? Hampir 3 tahun. Alamatnya di Kampung Ubra, RT 2 RW 16 Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Di kawasan Banjaran. Ini landasan mendirikan yayasan ini dulu Bapak seperti apa nih Pak? Boleh cerita sedikit? Boleh. Begini, itu berawal dari kepedulian saya sendiri melihat teman anak-anak saya di lingkungan, ada yang beberapa anak yatim yang kehidupannya yang menurut saya pada saat itu sangat memprihatinkan. Ditambah lagi ada sebuah statement dari, boleh dikatakan seorang guru mengatakan, jika kamu ingin cepat dikabulkan keinginanmu, maka siapkan di setiap hari Jumat itu minimal 7 anak yatim dikasih makan, kemudian pulangnya dikasih bekal. Nah dari situ saya punya sebuah keyakinan, oh ini layak dicoba gitu kan. Kemudian saya coba dilakukan setiap hari Jumat bersama istri gitu. Dan alhamdulillah subhanallah, keberkahan bahkan keajaiban saya rasakan setelahnya melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya meskipun pada kenyataannya tidak 7 karena ada berbagai hal gitu kan anak-anak itu. Tetapi subhanallah. Dan juga ada keterangan dari Rasul, ketika itu Rasul kedatangan seorang pria. Dia mengeluh karena kerasnya hati. Sehingga Rasul bertanya, sukakah kamu aku tunjukkan bagaimana hatimu biar lunak? Berilah makan makananmu, kemudian usaplah wajahnya. Niscaya hatimu akan menjadi tenang dan kebutuhanmu tercukupi. Dari situ saya semakin semangat untuk membina anak-anak yatim. Dan terus berjalan, dan pada akhirnya saya ketemu dengan sahabat dari Padalarang. Beliau menjelaskan apa yang saya lakukan lebih baik diformalkan atau dibikin sebuah lembaga, ya sehingga manfaatnya lebih maksimal dan juga diakui oleh masyarakat dan pemerintah gitu. Sehingga dari situ saya belajar mengurus perizinan dan alhamdulillah jadilah yayasan tersebut atau Yayasan Mutiara Titipan. Langsung didirikan oleh Bapak beserta istri? Ada beberapa sahabat yang ikut di dalam pendirian ini, salah satunya Bapak Karso, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Asep Masturo, Bapak Nanang Kosim, Bapak Dadiono, termasuk saya sendiri, dan salah satu pembina kita Bapak Usep Soipullah. Beliaulah yang membidani lahirnya Yayasan Mutiara Titipan Ilahi ini. Seperti itu. Dulu waktu pertama kali berdiri, anak yatim yang ada di yayasan ini, apakah yang ada di sekitar kediaman Bapak atau sudah
dapat mungkin ada titipan dari daerah mana, dari teman, dari kerabat mungkin? Awalnya kita mengadopsi atau mendata yang membina anak-anak di sekitar kita, gitu. Tapi setelahnya kita berkonsultasi dengan sahabat-sahabat, akhirnya dari berbagai daerah bermunculan ingin bersama-sama dengan kita. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki 13 cabang di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gitu. 13 cabang se-Jawa Barat ya. Iya. Tentu ini bukan perjalanan yang mudah bagi Bapak beserta pendiri yang lainnya. Pasti ada beberapa hambatan pada saat membuat yayasan, kemudian mengumpulkan anak-anak untuk tentunya dipelihara, dibimbing. Tentu kan ada modal yang harus disiapkan di awal, Pak. Ibu barangkali yang Gimana nih, Bu? Bagaimana? Mau nambahkan silakan. Kalau untuk masalah dana tadi ya, kalau masalah dana awalnya memang dari perseorangan kita dulu, Patungan pendiri gitu ya, patungan dulu. Seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah Allah memudahkan gitu, melancarkan. Misalkannya dari misalkan ada pengurus kan punya keluarga, punya sahabat, punya teman. Terus kita ajak, mari kita ikut bergabung bersama. Alhamdulillah sampai sekarang oleh Allah kita dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi. Oke tuh, kalau temenan tuh harus satu frekuensi, arahnya visi jelas, misinya gitu kan? jelas, ya. Betul. Ini berarti total sekarang sudah berapa banyak nih, Bapak mungkin? Total berapa Cabang? Cabang tadi 13. Total berapa santri yang ada di sana atau apa ya? Adik-adik yang ada di sana? Kalau saya sendiri ya, dari cabang, berbicara cabang, kami di Bandung Timur, Cicalengka. Kalau anak yang di sana itu ada 65 anak yang di Cicalengka 65. Ya. Jadi status kami di sana kan hanya membantu kalau cabang ya. Jadi kita apa yang dilakukan di cabang itu salah satu diantaranya kita membantu membina anak-anak, dan kebetulan di yayasan kami ini diberikan kemudahan, kebebasan untuk melakukan pembinaan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan gitu. Jadi diperbolehkan untuk nggak ada kurikulum yang baku gitu, boleh apa aja gitu. Oke, pembinaan ini dalam hal apa saja? Nah di sana Kegiatannya? kalau di Bandung Timur itu ya ada bahasa yang dibinakan itu, ada juga kreativitas, dan juga tahfidz Al-Quran. Oke. Boleh nambahkan? Silakan, Pak. Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh kita itu kan terjadi di Bandung Timur, ya. Jadi benar. kami sengaja beliau undang sebagai salah satu bukti bahwa cabang kami yang 13 itu perwakilannya ada di sini. Salah satunya di sini ya, dari Iya, Bandung Timur. iya seperti itu. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah pembinaan pertama tahfidz, kemudian les kebahasaan tadi bahasa Inggris, kemudian matematika, kemudian karawitan, kemudian degung, kemudian pencak silat, tari. Bahkan cabang kami dari Bogor untuk segi pencak silat sudah dapat juara medali emas gitu, alhamdulillah. Ya, kemudian tahfidz juga, alhamdulillah. Kemudian selain daripada itu kita juga mendidik, tadi kan tagline-nya menyantuni untuk kemandirian, bukan untuk ketergantungan. ya. Sehingga kita ajarkan mereka entrepreneur juga, kemudian bercocok tanam juga gitu. Sehingga apa yang mereka kuasai atau mereka ketahui, kemudian bakat-bakat mereka kita kembangkan. Karena sistem yayasan ini kan sifatnya membantu ya, istilahnya mulok muatan lokal, sehingga apa yang didapat di sekolah kemudian kita kembangkan lagi di yayasan, potensi apa yang dimiliki oleh anak sehingga kita bisa tambah, bahkan kita datangkan narasumber atau orang-orang yang berkompeten terhadap bakat anak tersebut gitu. Jadi anak ini seneng silat, kita datangkan pelatih silatnya gitu. Anak seneng bahasa, kita datangkan ahli kebahasaannya, seperti itu. Oh, luar biasa ya. Jadi detail dan fokus ya Pak untuk menggali talent juga kemampuan dari anak-anak yang ada di sana. Kalau di Bandung Timur ada berapa? 65 ya Pak ya? 65. Nah ini kondisi mereka pada saat sebelum bergabung dengan di cabang dan saat ini bagaimana progresnya? Ya alhamdulillah, kalau untuk perkembangan ya banyak cerita ya, yang melatar belakangi anak-anak kami. Sepertinya kalau untuk mencerita itu panjang ya. Tapi intinya dari keseluruhan progres dari anak-anak ini sangat baik gitu. Dari tadinya yang mungkin belum bisa baca Quran, minimal tahu huruf, dimulai dari yang paling dasar seperti itu. Karena usianya juga beragam, ada yang belum sekolah, ada yang sudah sampai
SMP seperti itu. Oh, oke. Dari yang iya. belum sekolah sampai SMP Iya. ada semua di sana. Berarti total berapa Pak dari 13 cabang itu semua? 734 anak. 734 anak, luar biasa loh ya. 734 anak. Oke. Ya. Alhamdulillah kita dari 13 cabang ini kan yang paling utama kan sarana ya. Sarana yang harus kita siapkan sehingga anak-anak ini merasa nyaman gitu. Kita dari 13 cabang ini sudah 8 cabang yang sedang membangun kantor dan asrama yatim milik sendiri. Milik sendiri. Ya. Kemudian 2 hak guna pakai dan 3 masih ngontrak 3 cabang lagi, sehingga dari 13 cabang itu kita sudah 8 kantor milik sendiri, kemudian 2 hak guna pakai, artinya ada seseorang yang memberikan tempatnya untuk dipergunakan untuk sekretariat dan pembinaan anak-anak, dan 3 masih kontrak yang menjadi PR kita bagaimana yang 3 ini Jadi punya hamil kantor gitu ya? sendiri gitu, seperti itu. Iya. Punya kantor sendiri. Sebagai Oke. apa istilahnya titipan dari para donatur kita implementasikan dalam bentuk bangunan, sehingga ini bisa terus berkelanjutan dan pahalanya terus mengalir Oke. seperti itu. Amin. Ini Luar biasa. sumber dana yang tadi kita bicarakan adalah bersumber dari para donatur ya Bapak Ibu. Nah, kalau mengandalkan hanya dari donatur saja, ini kan pasti tidak akan menutupi dan tidak akan bisa progresnya sejauh ini. Ada usaha lain tidak sih yang dilakukan oleh yayasan untuk tadi menjadi sumber dana bagi anak-anak? Iya, apa ada bantuan dari pemerintah mungkin? Alhamdulillah kita ada BUMY yang namanya Badan Usaha Milik Yatim. Salah satunya dari percetakan. Kemudian ada produk ini bakso juga, ini kita memproduksi bakso seperti ini. Ini sering saya lihat ini di beberapa minimarket kalau nggak salah ya Pak ya. Dan juga Ini supermarket ada ya? baru di online ini. Di online, oke. Iya, di Shopee, karena ini yang produksi yang mengerjakan pun anak-anak ya, anak-anak yatim yang sudah dewasa, yang sudah kita didik, sehingga mereka dididik untuk menjadi pengusaha. Ini kalau tagline di sini ada bakso dunia akhirat gitu. Wow, bakso dunia. Bakso dunia akhirat ini nikmat baksonya di dunia, nikmati baksonya di dunia dan raih pahalanya di akhirat. Ih, Oke, subhanallah. karena Ini tagline-nya dibikinnya oleh keren. mereka gitu ya Pak ya. Seperti ini. Jadi Oke. bakso dunia akhirat adalah bakso yang diproduksi oleh Yayasan Mutiara Titipan Ilahi dari anak-anak yatim kreatif Yayasan Mutiara Titipan Ilahi, dan seluruh penghasilannya kita gunakan untuk biaya dan operasional yayasan, biaya anak-anak yatim. Luar biasa Sejauh ya. ini penjualannya seperti apa? Bagus Pak. Penjualannya alhamdulillah karena ini masih baru, kita masih intern donatur, kemudian ada donatur juga yang menjadi reseller kita untuk menyebarkan ke WhatsApp grupnya, ke sahabat-sahabatnya, gitu seperti itu. Tapi luar biasa loh, bakat yang dimiliki, dikembangkan, diberikan fasilitas, sampai akhirnya bisa membuat satu produk ya. Mungkin ini baru satu, belum beberapa produk lainnya mungkin ya, yang ternyata bisa mendatangkan penghasilan juga ya. Betul sekali. Nah buat Anda yang barangkali bingung nih, ada punya uang sisa banyak gitu ya, biar nikmatnya dunia dan akhirat, boleh nanti bisa kita tanya, ini kalau ingin menjadi donatur seperti apa? Atau mau jadi reseller? Jadi reseller juga boleh. Nah nanti kita akan tanya lagi kepada ketiga narasumber kita pagi hari ini, dan juga kami akan menghadirkan anak yang memang dibina oleh Yayasan Bapak dan Ibu. Betul Sana. sekali. Dan untuk Anda yang berdonasi silahkan di layar bawah paling bawah ini ada nomor rekening yang bisa Anda catat untuk mungkin menyalurkan donasinya ke Yayasan Mutiara Titipan Ilahi ya. Ya, mumpung hari Jumat kan hari baiknya Jumat. biasanya Pak ya, memang Pas banget lo datangnya hari berbuat Jumat baik. ya. Cuma kalau hari biasa itu rebutan sama berita politik. Hari Jumat tuh waktunya ngadem dan juga itu berbagi dia. dengan sesama. Langsung aja dibuka menu mobile bankingnya, langsung ada nomor rekening mereka di sana, karena semua bank ada, jadi nggak Iya masalah. itu dia. Jadi nggak, oh kok aku pakai ini nanti kena ini, nggak. Dan semuanya ada, lengkap semua ya. Aha. Silahkan. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan kehadiran adik-adik tadi yang disampaikan oleh Santi ya. Iya, dan tetap bersama kami ya di Halo Bandung. Karaos Bandung. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa ada kurang lebih 65 anak ya yang ada di kawasan Bandung Timur, di cabang Bandung Timur ya. Dan di sini sudah hadir satu anak yang juga dari Dibina kecil, di sana katanya ya. dibina dari kecil, sekarang sudah SMA loh. Aha, namanya Ananda. Ananda. Oke. Gimana Ananda. nih selama dibina oleh Yayasan Bapak, kemudian saat ini perubahannya seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aha.
Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena saya mempunyai orang tua yang begitu sayang dengan saya, meskipun mungkin di sini posisinya saya bukan anak kandung beliau, tapi beliau menyayangi saya dengan penuh rasa kasih sayang dan perhatian juga. Dan untuk perubahannya mungkin saya lebih bersyukur lagi bahwa terkadang orang lain yang tidak memiliki ibu atau ayah mungkin pernah merasakan betapa perihnya gitu ditinggal oleh salah satu keluarga kita, tetapi bukan berarti untuk menjadi suatu hal yang membuat kita menyerah, karena ternyata masih ada orang yang menyayangi kita. Jadi bukan jadi suatu kendala, malah ini menjadi satu motivasi ya untuk bisa berdikari, menjadi mandiri sesuai dengan tema kita hari ini. Dan satu lagi, perkembangan secara skill bagaimana setelah bersama yayasan? Untuk secara skill, alhamdulillah dari program di yayasan, dari kebahasaan, saya jadi lebih tahu mengenai bahasa, pembelajaran bahasa, dan saya juga sudah mulai bisa mengajarkan ke adik-adik saya walaupun sedikit demi sedikit. Adik-adik sekarang di rentang umur berapa yang memang langsung dibina oleh Ananda sendiri? Kalau untuk pembinaan macam-macam ya Kak. Ada yang belum sekolah, ada yang masih TK, ada yang SD gitu, rata-rata semuanya masih pada di bawah saya gitu. Oke, dan mereka memang orang tuanya tidak lengkap begitu ya? Nanti jadi dulu beliau yang dibina, sekarang beliau membina dan mentori adik-adiknya ya. Nah, membina itu kan harus ada kerjasama Bagus dan Bapak ya. Nah, kita akan coba tanya kepada Pak Asep nih, kerjasama apa saja memang sedang dijalin oleh yayasan, dan kemudian target kedepannya seperti apa untuk lebih memajukan yayasan? Ya baik Mbak, mungkin sebelumnya saya ucap terima kasih kepada pihak Panang TV yang memang sudah berkenan berdiskusi dengan kami. Nah, salah satunya gini, mungkin saya sekarang mencoba berkolaborasi ya sama Yayasan Yamuti untuk untuk membuat semakin maju yayasan ini. Salah satunya menjadi yayasan yang memang mandiri dengan ekonomi kreatifnya, dengan entrepreneur yang memang kita lagi coba didik kepada anak yang memang diasuh oleh Yamuti ini, gitu. Ini bagaimana sejauh ini melihat bakat atau mungkin potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik di yayasan ini? Ya mungkin untuk masalah potensi kita dalam segi berdagang ya, berdagang memang mereka mau dan ada kemauan untuk belajar. Itu dulu yang utama ya? Iya. Mau dulu ya? Iya, mau dulu untuk belajar. Jadi memang kita memang melakukan tagline untuk mereka, sebaik-baik manusia yang memang bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dengan membantu sesama. Betul. Dan memang kita mengajarkan untuk apapun peluang yang memang itu baik dan berkah kita laksanakan, yaitu salah satunya untuk saat ini dengan berdagang, dengan berkegiatan yang memang sesuai kemauan mereka kita arahkan, baik dari segi perdagangnya, baik yang memang suka ibaratnya untuk menjual jasa ibaratnya komputer, website apapun, kita melakukan untuk mereka pembinaan, pelatihan. Jadi bukan hanya dari segi ilmu agamanya saja, tapi kita pun mendidik mereka dari segi non agamanya. Mungkin strategi pemasaran dan sebagainya ya. Itu betul. Jadi mereka punya potensi, ada produk yang dihasilkan. Nah, ini bagaimana caranya produk ini bisa dikenal dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, itu mungkin bantuan dari segi pemasaran yang diberikan ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak, barangkali di luar sana pemirsa juga ingin sekali nih menjadi donatur kembali ya. Kita undang untuk pemirsa yang memang ingin membantu adik-adik kita di yayasan, tentu punya dana yang leluasa untuk bisa dibagikan kepada mereka dalam rangka membina mereka. Tentunya ini ada nomor rekening yang tercantum di layar kaca Anda. Tapi mungkin ada segelintir orang di luar sana yang ini benar nggak sih yayasannya ada, benar nggak sih uangnya dipakai untuk membina anak-anak yatim? Ini legalitasnya bagaimana? Alhamdulillah legalitas kita dari mulai
izin domisili, NPWP, SK Kemenkumham, akta notaris, kemudian K3S, Kesbangpol, Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi, izin panti, izin PAUD, dan juga izin madrasah, semuanya sudah kita kantongi. Jadi seluruh perizinan yang diwajibkan ada di sebuah lembaga kita tempuh dari sejak awal, sehingga keberjalanan kita ini mengantisipasi suatu saat ada pertanyaan atau ada keraguan. Nah, inilah bahwa kita sudah semuanya legalitas sudah ada. Bahkan kita di tanggal 22 Juli kemarin kita diakreditasi oleh Kementerian Sosial, itu dari Balek langsung dari Jakarta, untuk mengakreditasi yayasan kita termasuk pantinya. Alhamdulillah, saya sendiri merasa kaget karena ada sahabat-sahabat sesama ketua yayasan yang sudah sekian tahun belum terakreditasi. Tapi alhamdulillah Yamuti dalam usia 2 tahun sekian bulan, 10 bulan sudah diakreditasi oleh Kementerian Sosial. Sudah keluar hasilnya, Pak? Nah, ini dari awal visitasi keluarnya 3 bulan kemudian di sidang pleno Kementerian Sosial. Kita lagi menunggu nih lagi hasilnya. Ya, Pak, hasilnya pasti optimis. Di tangan Allah, unggul ya. Alhamdulillah. Karena ini menjadi apa ya? Menjadi apa kalau dihitung kelas ya, kalau dikatakan Kementerian Sosial itu seperti itu. Oke, jadi trustnya dari masyarakat juga semakin tinggi kepada yayasan ya. Oke, nah kita tinggal beberapa menit lagi waktu tersisa, Bapak dan juga Ananda, barangkali ada yang ingin disampaikan pada pemirsa Bandung TV, Bapak Ketua Yayasan terlebih dahulu. Alhamdulillah ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bandung TV. Alhamdulillah, pesan kami dari yayasan, marilah kita lebih peduli lagi kepada lingkungan, terutama anak-anak yatim yang mana mereka membutuhkan sekali uluran tangan kita, karena yang menjadi tanggung jawabnya sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitalah semuanya dari masyarakat ini mesti lebih peduli lagi kepada mereka. Dan apabila kita lebih peduli kepada mereka, itu ada istilah sayangilah yang di bawah, maka yang di atas akan menyayangi kamu. Gitu, sehingga banyak sekali keberkahan, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan apabila kita benar-benar menyantuni anak yatim. Karena tidak, yang dimaksud ini adalah bukan berarti menyantuni anak yatim yang akan merubah keadaan, tetapi doa anak yatim itulah yang akan merubah keadaan kita. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk benar-benar menyantuni anak yatim. Oke, benar-benar menyantuni anak yatim. Pak Asep barangkali. Iya. Kalau dari saya mungkin di sini barangkali ada saudara-saudara, apa rekan-rekan yang memang mau berkolaborasi ya, mungkin baik dalam segi pelatihan keilmuan, baik dalam segi keilmuan apapun itu, mungkin dari Yayasan Yamuti mungkin ya siap bekerja sama dengan para rekan-rekan atau saudara yang ingin memberikan sedikit ilmunya untuk anak-anak yang memang ada di binaan Yamuti ini. Mudah-mudahan ilmu dari bapak-bapak yang memang disalurkan kepada anak-anak bermanfaat untuk kelangsungan hidup anak-anaknya untuk kedepannya. Bekal juga ya. Jadi bekal. Ada satu lagi boleh? Boleh, silakan Pak. Kebetulan kita punya program tanggal 28 itu, yaitu acara muludan. 28 muludan. Nabi sebagaimana ilaharnya kalau bahasa Sundanya. Setiap bulan mulud kita merayakan muludan yang akan dirayakan di tanggal 28. Itu kita akan serentak menyantuni anak yatim 754 ini di seluruh cabang, seluruhnya serentak, dan akan kita berikan peralatan sholat, kemudian sembako, karena saat ini sembako menjadi hal yang sangat dibutuhkan dengan kondisi saat ini gitu kan. Itu bagi yang ingin berpartisipasi, mari mau datang ke sekretariat, ini akan dilaksanakan di pusat di Ubra sana. Kemudian kita akan memberikan kado istimewa, yaitu 1 buah sekretariat pelayanan anak-anak yatim. Ini menjadi kado buat mereka sehingga pelayanan mereka lebih
pelayanan bagi mereka lebih optimal lagi. Dan terpusat ya, Iya, Pak ya? terpusat Aha. seperti itu. Jadi Oke. tanggal 28 di Oktober bulan ini. 10, iya, Oke. seperti itu. Oke, silahkan kami undang kepada Anda yang ingin berbagi rezeki untuk nanti donasi kepada para anak yatim dan juga memperingati Hari Maulid Nabi, bisa langsung ke nomor rekening yang tercantum di layar kaca Anda. Betul. Ananda, terakhir nih untuk Ananda sendiri menyemangati teman-teman di luar sana seperti apa? Singkat saja. Silahkan. Ya, untuk anak-anak atau teman-teman yang sama halnya dengan saya, tidak perlu merasa sendiri karena masih banyak orang yang menyayangi kita, dan kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membanggakannya. Kalaupun tidak bisa membanggakan orang tua kita, tetapi kita bisa membanggakan orang yang menyayangi kita. Adem Luar biasa sekali loh ya. quotes-nya loh ya. Mudah-mudahan cita-citanya atau segala sesuatu yang dilakukan oleh Amanda dan teman-teman semua bisa berhasil, diterima oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa bersama-sama berdonasi. Selain dari nomor rekening yang ada di layar kaca Anda, juga mungkin punya ilmu di Yang mau bidangnya dibagikan masing-masing kepada yang ingin mereka. di-share. Sangat terbuka sekali ya Pak ya. Itu dia ya. Speechless kita berdua ya. Speechless Kita kita tunggu ya berdua. semua ilmu dan Ya. juga rezeki yang Anda akan bagikan kepada yayasan. Kita tunggu partisipasinya. Dan pemirsa, ini akhir dari perbincangan kita ya di Halo Halo Bandung pagi hari ini. Kita berdua pamit. Saya Krisanti. Saya Bagus Au, Halo-Halo Bandung, Karaos Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sama-sama. Pemirsa, dan Daripada di sini dulu ya.